Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen. Sudah dapat dilihat ya? Sudah terlihat ya screen-nya ya, Adik. Baik, hari ini kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya bagian yang kedua ya. Farmakologi obat-obat kardiovaskuler bagian kedua ya. Ya. Jadi seperti kita ketahui ya, untuk pengobatan ya, pengobatan yang untuk hipertensi ya, yang non farmakologis dulu ya, yaitu mengenai gaya hidup ya. Sebab ini ya seperti kita ketahui ya, untuk hipertensi ya, ini ya ada dua ya, yang primer atau esensial ya, itu lebih kurang 90% ya, dan ini adalah terjadi pada kebanyakan kasus ya, dan juga banyak juga dipengaruhi oleh keturunan ya, karena keturunan orang tua ya yang mengalami hipertensi, jadi juga membawa turunan ya, itu menjadi juga hipertensi ya. Jadi sedangkan yang sekunder itu lebih kurang 10% ya. Dan yang 10% itu banyak dipengaruhi juga oleh biasanya dari makanan ya, obat-obatan ya, seperti itu. Jadi kita lihat ini mengenai gaya hidup ya. Jadi untuk gaya hidup ini ya, jadi itu haruslah diupayakan ya, olahraga itu kalau bisa setiap hari ya, kalau tidak itu ya minimal 4-5 kali dalam seminggu ya. Setiap harinya itu minimal 30 menit ya. Ya, apakah ini katakanlah untuk yang belum hipertensi ataupun juga yang mengalami hipertensi ringan, bahkan juga yang sudah dengan komplikasi ya, seperti mungkin ya diabetes atau juga dengan gangguan fungsi ginjal ataupun juga dengan penyakit jantung koroner ya. Kemudian juga menurunkan berat badan ya, jika ini adanya obesitas ya, jadi berat badan sudah berlebih atau overweight ya. Dan ini juga bisa ditandai selain berat badan juga dengan lingkar pinggang ya, lingkar pinggang. Jadi ini ya sekarang juga misalnya ya, ingin katakanlah misalnya ya, mungkin melamar pekerjaan ataupun mungkin ingin memperoleh mungkin ya dana ya dari bank atau dari
yang lain barangkali ya. Ini juga dilihat juga ya bagaimana mungkin selain usia mungkin ya juga lingkar pinggang ya, berat badan ya. Jadi ini juga menjadi perhatian ya. Nah, mungkin kita juga bisa melihat ya bagaimana misalnya orang-orang di Jepang juga ya. Mereka ini kalau kita temui ya di jalan-jalan itu sedikit sekali yang mungkin berat badannya berlebih ya begitu ya. Dan biasanya ini gerakannya tentu lebih lincah ya begitu ya. Kemudian juga perlu membatasi diet pengambilan garam ya. Nah ini sekarang ini banyak sekali ya makanan-makanan yang siap saji atau makanan-makanan yang olahan begitu ya. Itu biasanya tinggi ya, tinggi kadar garamnya ya. Kenapa demikian? Karena memang ya pemberian garam ini juga bisa untuk sebagai pengawet ya, pengawet makanan ya. Jadi biasanya tinggi garamnya ya. Dan ini juga sudah ada penelitian ya, misalnya katakanlah di atas 2000 atau 2300 ya itu ya. Garam ya itu akan meningkatkan misalnya ya peningkatan sekian milimeter Hg ya tekanan darah ya. Begitu juga kita membatasi diet ini tentu juga akan menurunkan ya, misalnya membatasi misalnya sampai ya 1500 sampai 2000 miligram garam ya. Yang maksudnya di sini garam dapur ya begitu. Yang lebih kurang itu 1 sendok ya. Nah, ini dapat juga menurunkan sampai dengan 2 ya, 2 mm Hg tekanan darah ya. Jadi ini sangat berpengaruh rupanya ya garam ini. Dan makin tinggi usia itu seharusnya juga pengambilan garam ini juga semakin sedikit ya. Jangan makin lama makin meningkat, ini bisa berbahaya ya. Selain tekanan darah juga meningkat, juga ini dapat mempengaruhi fungsi ginjal ya. Kemudian makanan yang seimbang ya. Jadi ini makanan yang tentu saja banyak mengandung serat ya, makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran ya, ini supaya banyak dikonsumsi ya begitu. Kan misalnya seperti makanan yang mengandung lemak ya, atau mungkin juga kolesterol begitu ya. Ini mempunyai risiko untuk peningkatan tekanan darah. Ya. Jadi makanannya ini juga sesuai dengan kebutuhan ya, bukan sesuai dengan keinginan ya. Jadi ini yang perlu yang diperhatikan dan juga perlu juga diedukasi kepada pasien ya. Kemudian berhenti merokok ya. Jadi ini merokok ya ini juga membawa resiko ya. Jadi kalau pernah merokok itu ada memang ya historinya begitu ya. Nanti suatu saat kita udah berhenti, tapi itu bisa dilacak balik bahwa ini pernah merokok juga ya. Terutama yang ini berisiko juga terhadap penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian juga membatasi pemakaian alkohol ya. Baik itu mungkin juga makanan-makanan ya yang sudah mengalami katakanlah mungkin perubahan sehingga sudah ada kandungan alkoholnya ya. Nah, contoh saja seperti misalnya durian juga begitu ya, atau makanan yang mengandung karbohidrat ya, tape atau juga minuman-minuman ya yang mengandung alkohol ya. Kemudian juga
kurangi stres ya, karena ini stresnya, apalagi stres yang memang tidak membawa manfaat ya. Nah, ini selain tidak membawa manfaat juga bisa menimbulkan penyakit ya, terutama bisa meningkatkan tekanan darah dan juga berikut dengan kadang-kadang timbul komplikasi ya. Nah, kemudian ini farmakoterapinya ya, artinya kalau memang ini gaya hidup juga ini terus ya diedukasi, selain kalau memang ya ini memerlukan terapi, nah ini diberikan ya terapi ya. Jadi di sini ada, nanti bisa dilihat ini ya di Joint National Committee ya, jadi ini bisa lihat ya di internet juga ya. Ini yang keadaan ya tekanan darah yang normal ya, hipertensi ya. Jadi ini kalau mungkin yang sudah mengalami ya hipertensi ya ini, nah ini sudah memerlukan farmakoterapi ya. Jadi itu perlu dilihat juga ya, diastol dan juga sistolik dan diastoliknya ya. Nah, kemudian juga ini yang mungkin tanpa komplikasi ya. Kalau dengan komplikasi begitu juga ya. Yang 140 ya, misalnya 140 mm Hg tapi ada komplikasi dengan diabetes mellitus ya, atau mungkin juga dengan CKD ya, chronic kidney disease ya, atau juga dengan penyakit jantung koroner ya. Jadi ini juga sudah memerlukan farmakoterapi ya. Jadi kalau dia tahap ringan-ringan saja mungkin tanpa komplikasi ya, ini baru 140 mungkin cukup dengan monoterapi ya, atau mungkin satu macam saja obat ya. Tapi kalau sudah dengan komplikasi mungkin memerlukan obat-obat dalam bentuk kombinasi ya. Berikutnya yaitu ini sudah stage 1 ya, stage 2 ya. Jadi ini sudah lebih tinggi lagi ya. Jadi ini sebenarnya nih ya perlu ya, jangan sampai ini makin lama makin meningkat ya, karena ini sangat berpengaruh ya, baik itu terhadap ginjal maupun juga jantung ya, bisa menyebabkan itu hipertrofi ya. Jadi ini yang dikhawatirkan ya, sehingga perlu dijaga terus ya pemberian obat-obat secara kontinu ya. Jadi obat-obat antara lain ya obat-obat anti hipertensi ini ya yang digunakan yaitu untuk hipertensi, itu pertama yaitu diuretik ya. Diuretik ya. Jadi ini kalau yang ringan-ringan tadi bisa kita gunakan monoterapi, yaitu mengambil diuretik ya. Yang pertama itu tiazid ya. Tiazid ini contoh seperti misalnya hidroklorotiazid ya. Nah, ini bisa atau ini yang biasa saja ya. Kemudian ada lagi diuretik kuat ya, atau loop diuretik atau saline diuretik ya. Jadi ini mekanisme kerjanya ya yang antara satu dengan lainnya ini yang berbeda ya. Kemudian ada lagi diuretik hemat kalium ya. Ya, kalau diuretik ini, golongan diuretik ini sudah tentu ini banyak ya pengeluaran air ya, kemudian diikuti dengan elektrolit juga ya. Nah, makanya pada diuretik kuat ini sangat banyak itu ya pengeluarannya ya, selain dia aksinya cepat ya, artinya onsetnya cepat, dan
pengeluaran juga air dan elektrolitnya ini juga banyak ya, sehingga bisa juga nantinya terjadi misalnya hiponatremi ya, kalemi ya, bisa terjadi hiperkalsiuremi atau kalsiuria ya. Jadi ini ada efek-efek yang juga bisa ditimbulkan akibat pemberian dari diuretik ini ya. Nah, kalau ini misalnya katakanlah untuk pemberian diuretik ini juga perlu, tetapi tidak sampai misalnya kaliumnya itu banyak dikeluarkan ya, itu diberikan diuretik yang hemat kalium ya, yang hemat kalium. Jadi ini untuk yang tahap-tahap ringan ya bisa cukup memberikan monoterapi seperti misalnya golongan diuretik ini ya. Kemudian berikutnya itu penghambat adrenergik ya. Sedikit ini mengenai mekanisme kerjanya tadi ya, diuretik ini dapat menghambat reabsorpsi ya natrium atau garam ya di tubulus distal ginjal ya, sehingga ekskresi daripada natrium dan klorida itu meningkat ya, meningkat. Jadi ini perlu ya, apalagi kalau yang mengambil garam ya tadi ya. Kalau yang mungkin kalau sekedar memasak aja mungkin tidak begitu banyak ya menambah garam, tapi yang banyak ini adalah kalau makanan-makanan olahan ya. Kemudian waktu paruh ini 3 jam ya, 3 jam ya untuk bendroflumetizid, kemudian untuk hidroklorothiazid atau yang disingkat HCT ini berkisar 10 sampai 12 jam ya. Jadi ini lebih lama sedikit ya. Kemudian indapamid 15 sampai 16 jam ya. Jadi pengambilannya ini bisa dilakukan tergantung mana yang kita perlukan ya, bisa 2 sampai 3 kali sehari ya. Ya, kontraindikasi gangguan fungsi ginjal, efek sampingnya ya tadi karena pengeluaran daripada elektrolit ini tadi ya, ini menjadi hipokalemi, nih, hiponatremi ya, hipomagnesiemi dan terjadi hiperkalsemia ya. Karena hiperkalsemia ini juga bisa menghambat ekskresi asam urat dari ginjal. Nah, kemudian yang diuretik tadi kuat ya. Nah, ini seperti misalnya diuretik yang bekerja di ANSA Henle ascending ya, ini menghambat kotransport natrium kalium klorida dan menghambat resorpsi air dan elektrolitnya. Jadi ini perlu ya pada keadaan misalnya juga hipertensi tapi juga udim ya, baik itu udim paru ya mungkin atau juga jantung ya. Jadi ini diberikan ya diuretik ini ya. Cuman waktu paruh dari diuretik ini furosemid tadi ya, ini pendek ya, sehingga diperlukan pemberiannya 2 atau 3 kali sehari ya. Pasien hipertensi dengan gangguan fungsi ginjal ya, kreatinin serum lebih dari 2,5 mg per desiliter ya, ini dapat diberikan ya. Kemudian efek samping tadi menimbulkan hiperkalsiuria ya. Ya jadi ini ya. Kemudian untuk diuretik ini ya, ini sebaiknya diberikan pada pagi hari ya, supaya tidak mengganggu keadaan ya tidur pasien ya, karena ini mungkin jadi diuresis ya, jadi kalau malam hari ini terganggu tidurnya ya. Jadi biasa diberikan tidak pada malam hari ya, pagi hari ya gitu, atau kalau perlu ini nanti
yang jangan diberikan pada pagi hari. Kalau bisa diberikan misalnya katakanlah pagi hari saja gitu ya. Selanjutnya yaitu penghambat adrenergik ya. Ini antara lain yaitu beta blocker ya. Sebagai contoh atenolol ya, metoprolol, labetalol dan carvedilol ya. Efeknya itu penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan curah jantung, kemudian penurunan produksi angiotensin 2 ya di sini peranannya juga ya. Mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan pada sensitivitas baru reseptor dan perubahan aktivitas neuron adrenergik perifer. Jadi di sini ada beberapa macam ya, beta blocker, kemudian ada lagi alpha blocker ya, di sini prazosin, terazosin, bunazosin ya. Nah di sini diperlukan ya, jadi tadi kalau dia vasokonstriksi ya ini dapat meningkatkan ya tekanan darah. Jadi di sini dengan pemberian alpha blocker akan terjadi vasodilatasi di arteriol ya, dan venula sehingga menurunkan resistensi perifer ya. Selain itu juga alpha blocker ini dapat menurunkan LDL ya, jadi kolesterol yang jahatnya ya, dan juga trigliserida ya. Jadi selain LDL, trigliserida ini juga dapat meningkatkan ya juga tekanan darah dan juga bisa menimbulkan juga penyumbatan ya pada pembuluh darah ya. Dan meningkatkan LDL ya, ini yang kolesterol baik ya. Kemudian selain itu dapat menyebabkan hipotensi ortostatik pada pemberian dosis awal atau peningkatan dosis. Kemudian selain itu juga dapat menyebabkan sakit kepala, palpasi, ya, udem perifer, hidung tersumbat dan mual. Jadi kalau ada efek-efek samping seperti ini juga supaya diwaspadai juga ya. Kemudian adrenolitik sentral ya, di sini contohnya yaitu metil dopa ya. Di sini dapat metil dopa dapat menghentikan kedudukan dopa dalam sistem saraf pusat, menurunkan resistensi vaskuler tanpa banyak mempengaruhi frekuensi dan curah jantung ya. Klonidin bekerja pada reseptor alfa 2 di susunan saraf pusat dengan efek penurunan simpatetik outflow. Jadi ini antara lain obat-obat yang dapat menurunkan ya tekanan darah ya. Mekanisme kerjanya yaitu langsung dia ya merelaksasi otot polos arteriol ya. Jadi ini pada otot polos arteriol bukan pada otot polos vena ya. Ini dapat diberikan secara oral ya. Jadi di sini artinya obat tersebut dapat diabsorpsi dengan baik melalui saluran cerna ya. Obat-obat tersebut dapat diberikan untuk hipertensi darurat ya, seperti pada glomerulonefritis akut dan eklamsia ya. Jadi kemudian juga perlu diperhatikan ya kontraindikasinya yaitu pada hipertensi dengan penyakit jantung koroner dan tidak dianjurkan pada pasien di atas 40 tahun ya. Tadi efek sampingnya sakit kepala ya, mual, flushing, hipotensi, takikardi, palpitasi, angina pectoris, iskemik ya, miokard dapat terjadi pada pasien penyakit jantung koroner.
Berikutnya yaitu angiotensin reseptor blocker atau ini satu. ACE inhibitor ya. Jadi di sini ACE inhibitor ya. Sebagai contoh yaitu captopril, ya, benazepril, lisinapril ya. Jadi dia bisa diingat nih dengan akhiran pril-pril ya. Satu lagi yang dari apa namanya yang dalam program BPJS yaitu ramipril ya. Satu lagi ramipril ya. Jadi ini mekanisme kerjanya yaitu menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Jadi sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron ya. Menghambat degradasi bradikinin ya sehingga kadar bradikinin dalam darah meningkat dan berperan dalam efek vasodilatasi. Jadi ini yang penting ya dari pemberian obat-obat tersebut ya. Captopril ini cukup baik ya diabsorpsi secara oral ya. Ini ditandai dengan bioavailabilitasnya, artinya tadi yang pemberian secara oral ya, kemudian ini diabsorpsi ya melalui lambung usus, ini bisa masuk ke sirkulasi sistemik itu lebih kurang 70 sampai 75% ya. Pemberian bersama makanan ini akan mengurangi absorpsi sekitar 30% ya. Jadi ini sebaiknya jangan terlampau dekat dengan asupan makanan ya. Jadi kira-kira diberikan ya ada tenggang waktu 1 jam ya, 1 jam sebelum makan ya, sehingga menjadi lebih efektif ya. Ini dapat obat-obat tersebut dapat diberikan untuk hipertensi dalam kategori ringan, sedang maupun berat ya. Jadi ini nanti tinggal lagi nanti dosisnya ya, dosisnya. Ya, dia kan punya sediaan ya seperti misalnya captopril ya. Jadi ini ada sediaannya 12,5 mg, 25 mg, 50 mg. Jadi kalau yang berat ya mungkin bisa sampai 50 mg ya. Tapi kalau yang ringan-ringan aja cukup 12,5 mg per kali sehari ya, sehari 1 kali beri ya. Itu udah cukup ya. Hipertensi dengan gagal jantung kongestif dan hipertensi dengan diabetes, dislipidemi dan obesitas ya. Tentu kalau yang ringan tadi tanpa komplikasi mungkin cukup kita berikan misalnya ACE inhibitor saja ya. ACE inhibitor saja. Tapi kalau sudah ada dengan komplikasi mungkin perlu pemberian obat ya lebih tidak cukup satu macam, berarti ini harus diberikan dengan secara kombinasi ya. Kemudian efek samping yaitu hipotensi, batuk kering, hiperkalemi, ras, udem ya, angioneurotik, gagal ginjal akut ya, proteinuria ya. Jadi ini efek samping ya. Jadi ini ya tentu kita mengecek dulu ya sebelum diberikan obat, harus dicek dulu walaupun dia katakanlah memang biasanya ini hipertensi ya, tapi harus dicek ya tekanan darah ini kalau sebelum diberikan obatnya ya. Nanti dilihat ya bagaimana berapa ya tekanan darahnya. Nanti disesuaikan dosisnya. Kemudian batuk kering ya. Jadi ini
ada beberapa macam ya untuk farmakoterapi untuk hipertensi ya. Jadi pada yang katakanlah yang sudah mengalami batuk ya, memang ini pasien datang dengan keluhan juga batuk ya, batuk pilek, batuk gitu ya. Jadi ini jangan lagi diberikan misalnya inhibitor ya. Jadi harus dipilih preparat yang lain yang tidak menimbulkan efek samping batuk ya, karena kalau dia dalam keadaan batuk diberikan lagi obat ini akan menambah ya baik itu apa namanya keparahan dari batuknya dan juga frekuensinya ini jadi sebentar-sebentar batuk begitu ya. Kemudian hiperkalemi ya, ras, udim, angioneurotik, gagal ginjal akut ya. Kemudian kontraindikasinya ya, jadi ini hati-hati jangan diberikan pada wanita hamil ya, karena ini dapat berpengaruh pada fetusnya atau janinnya ya, karena dia bersifat teratogenik ya. Begitu juga pada ibu yang menyusui ya, karena obat ini dapat dieskresikan melalui ASI ya, sehingga berakibat buruk pada fungsi ginjal bayi ya. Kemudian stenosis arteri renalis bilateral atau juga unilateral. Jadi ini merupakan kontraindikasi ya. Ya, jadi ini tadi sudah kita bahas ini ya. Kemudian angiotensin reseptor blocker ya, atau ARB ya, disingkat ARB. Ya, jadi di sini nanti obat-obatnya yaitu biasanya ya seperti losartan ya, valsartan ya, itu biasanya perakhiran tan ya begitu ya. Ini mekanisme kerjanya yaitu menghambat semua efek angiotensin 2 ya, seperti vasokonstriksi, sekresi aldosteron ya, rangsangan saraf simpatis dan efek sentral ya tadi. Jadi juga ini nantinya bisa terjadi vasodilatasi ya, itu efek yang diharapkan. Kemudian dari segi misalnya pemberian obatnya ya, ini biasanya diberikan per oral ya. Ini absorpsinya cukup baik ya melalui saluran cerna ya. Dan di sini tidak dipengaruhi oleh adanya makanan di lambung ya. Jadi tidak seperti tadi ACE inhibitor yang dipengaruhi oleh makanan ya. Nah, di sini waktu paruhnya 1 sampai 2 jam ya. Indikasi yaitu hipertensi renovaskuler dan hipertensi genetik ya. Sedangkan kontraindikasi, jadi ini juga tidak jangan diberikan pada wanita hamil ya, pada trimester 2 dan 3, juga wanita yang menyusui, karena sama juga seperti tadi, bisa obat ini dapat ekspresikan melalui air susu ibu ya, sehingga nanti bisa juga ini berakibat terminum ya juga oleh bayi ya. Dan stenosis arterionalis bilateral atau stenosis pada sel-sel ginjal yang masih berfungsi. Efek samping hipotensi ya sama seperti tadi juga ya, hiperkalemi fetotoksik ya. Jadi ini juga ya bersama seperti tadi juga keadaannya pada ACE inhibitor tadi ya. Ya, kemudian di sini yaitu CCB ya.
antagonis kalsium ya. Jadi dia antagonis kalsium ini menghambat influx kalsium pada sel otot polos pembuluh darah dan miokard ya. Sehingga ini menimbulkan relaksasi arteriol ya. Untuk ini indikasinya itu hipertensi dengan kadar renin yang rendah seperti pada usia lanjut ya. Kemudian nifedipin oral ini sangat bermanfaat untuk mengatasi hipertensi darurat ya. Jadi ini kita lihat ini ya obat-obatnya ya. Nifedipin ya. Ini untuk hipertensi ya. Penyakit jantung juga bisa untuk penyakit jantung iskemik ya. Jadi ini dosis ya 15 sampai 30 ya. Nah, ini dia ada per oral atau 40 mg yang sublingual ya. Kemudian juga ada yang intrakoronari ya. 0,2 ya miligram atau 10 sampai 60 miligram per oral ya. Jadi kalau sediaannya itu ada yang 10 miligram, ada yang 40 ya. Kemudian dikardipin ya. Ini untuk angina pectoris ya. Kemudian hipertensi bisa dilihat di sini dosisnya per oral 30 sampai 120 miligram per hari. Kemudian 60 sampai 120 miligram per oral ya. Juga bisa kalau kita gunakan dia ada sediaan juga yang tablet ya lepas lambat bisa digunakan 30 sampai 60 miligram ya. Kemudian velodipin ini untuk hipertensi arterial ya 10 sampai 20 miligram per oral. Kemudian ada amlodipin ya ini biasa digunakan untuk hipertensi esensial. Ya ini dia sediaannya ada yang 5 mg dan ada yang 10 mg. Jadi ini penggunaannya dosis tunggal ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ringan sekali misalnya seperti itu 130 sampai 140 mungkin kita bisa menggunakan yang 5 mg ya dosis tunggal. Tapi kalau sudah 140 ya lebih itu digunakan 10 mg ya. Nah, dosis tunggal. Jadi ini kalau tidak ada komplikasi dengan yang lainnya ya. Kalau ada komplikasi berarti mungkin tidak cukup satu macam ya menggunakan CCB, tapi harus dalam bentuk kombinasi ya. Jadi ini tadi ya untuk yang nifedipin ya. Nah ini juga sangat penting ya pada juga selain ini juga perlu untuk hipertensi dalam keadaan juga darurat ya. Nifedipin ini sering juga digunakan pada hipertensi pada eklamsia ya. Eklamsia ya terutamanya pada wanita hamil ya yang mengalami hipertensi ya. Eklamsia. Jadi ini sering digunakan nifedipin ini ya. Efek samping ya dari antagonis kalsium ini ya terutama yaitu dihidropiridin ya. Jadi yang tadi amlodipin, nifedipin tadi ya, apalagi tadi nikardipin, velodipin ini termasuk ke dalam golongan dihidropiridin ya, dihidropiridin ya. Jadi sini efek sampingnya bisa mungkin vasodilatasi yang berlebihan ya dengan gejala-gejala pusing, hipotensi, sakit kepala ya, radang kemerahan ya dan juga yang lainnya ya, konstipasi.
Budenverivir, terkadang batuk ya. Jadi ini efek sampingnya. Jadi padahal tadi juga misalnya kenapa naik tekanan darah naik ya sakit kepala, setelah diberi CCB juga masih ya sakit kepala juga. Ini berarti ada efek samping ya, kalau kemungkinan bisa kalau ya lebih sesuai dengan preparat lain diberikan preparat lain ya. Jadi ini efek sampingnya nih bisa ya nyata nih, kadang-kadang sakit kepala ya. Nah ini tadi contoh-contoh obat ya, obatnya seperti ACE inhibitor ya, simipril, captopril, enalapril, lisinopril ya. Terus satu lagi tadi ada yang sering digunakan juga di program BPJS ya, ramipril ya, ramipril. Kalau di sini tadi captopril ya, captopril ini dosis bisa 12,5 ya, 25 sampai 50 miligram ya. Enalapril 5 miligram, lisinopril 10 miligram. Kalau tadi yang ramipril ya, itu ada dalam sediaan 2,5 ya, 2,5 miligram dan 5 miligram ya. Jadi kalau yang ringan-ringan kita pakai yang 2,5 ya, cukup ramipril 2,5 miligram. Tapi kalau yang sudah lebih tinggi ya lagi itu digunakan 5 miligram. Kemudian ARB ya. ARB di sini eprosartan, kandisartan ya. Losartan di sini salah, kandisartan ya. Losartan, valsartan ya, ibesartan ya. Jadi ini yang sekarang yang banyak digunakan yaitu seperti losartan ya, kemudian valsartan ya. Valsartan ini sekarang ada dalam dosis ya selain 40 mg, yang sering beredar sekarang 80 mg dan 160 mg ya. Jadi ini juga penggunaannya ya juga 1 kali ya sehari ya. Kalau yang mungkin ringan sampai sedang itu bisa 40 sampai 80 mg ya per hari. Tapi kalau sudah di atas 140 mg ya per ya, itu di atas 80 ya bisa sampai 90 miligram ya diastoliknya, itu bisa digunakan yang 160 miligram ya valsartan ya dosisnya per hari ya. Kemudian beta blocker ya, ini atenolol ya, metaprolol ya. Nah, ini ya. Jadi ini dosisnya ya 25 sampai 50 mg, metaprolol 50 mg ya. Kemudian kalsium channel blocker ya. Ini amlodipin ya. Amlodipin ini bisa digunakan 5 mg ya ini. Kalau yang ringan-ringan itu 2,5 sampai 5 mg per hari ya. Single dose ya. Kalau yang tadi ya lebih dari 140 milimeter Hg ya, itu sistoliknya, dan di atas 80 milimeter Hg diastoliknya, itu bisa digunakan dosis 10 mg per hari ya. Nah, jadi ini yang kedua itu diltiazem ya. Ada satu lagi yaitu verapamil ya. Verapamil ya, diltiazem dan verapamil ini termasuk ke dalam golongan non dihidropiridin ya. Sedangkan yang dipin ini
termasuk ke dalam golongan dihidropiridin ya. Nah, ini dosis 120 sampai 180 mg ya. Kemudian jadi sama juga ya, CCB ini juga ya, kalau dia masih tahap ringan ya, sedang, itu bisa tanpa komplikasi dapat digunakan monoterapi saja ya, CCB. Jadi mulai tadi ACE inhibitor ya, ARB ya, ini bisa digunakan monoterapi, CCB juga begitu ya. Thiazid juga begitu ya, bisa monoterapi juga ya. Cuman ini untuk CCB ini bisa digunakan untuk orang-orang yang telah berusia ya 55 atau 55 tahun atau lebih ya, bisa menggunakan CCB ini. Kemudian thiazid ya, tadi ini ada beberapa macam ya thiazid, mulai dari yang kerjanya sedang begitu ya, sampai dengan ini thiazid ya, bendroflumetazid ya, chlortalidon, hidroklorapamid. Jadi ini thiazid ya. Ini yang kerjanya ringan saja, yang kuat itu termasuk tadi yang furosemid ya. Kemudian yang hemat kalium itu diuretik hemat kalium ya. Nah, kemudian ada lagi ini antiplatelet ya. Antiplatelet. Jadi ini perlu ya untuk mengatasi kalau ada sumbatan ya, terjadi sumbatan hemostatik awal pada tempat luka vaskuler ya. Kemudian trombosis patologis ya, yang bisa menyebabkan infark miokard ya, stroke, kemudian juga trombosis vaskuler perifer. Jadi ini sangat penting ya, obat ini diberikan ya. Jadi ini baik untuk juga mencegah ya. Ini kan kalau apalagi kalau tanda-tanda sudah pernah ya, misalnya ada riwayat misalnya terjadi infark miokard pernah ya, atau juga pada penyakit jantung koroner ya, atau juga pada pasien-pasien yang keadaannya misalnya obes ya, seperti itu ya. Jadi ini juga faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan faktor risiko untuk timbulnya penyakit jantung koroner ya. Jadi ini perlu diberikan misalnya aspirin ya. Jadi ini sekarang ada misalnya yang beredar ya, misalnya seperti merek dagangnya ya, Aspilet ya, atau Miniaspi ya. Nah, ini aspirin atau generiknya yaitu asam asetilsalisilat ya. Jadi itu asetosal ya. Generiknya kalau dulu ini digunakan yaitu sebagai untuk menghilangkan nyeri ya, sebagai antipiretik, antiinflamasi ya. Jadi itu dia dengan dosis 300 sampai 500 mg ya. Ini obatnya sudah lama, lebih dari 1 abad ya. Tetapi sebagai antiplatelet dia digunakan dalam dosis 80 sampai 100 mg ya. Dengan dosis pemberian yaitu per hari ya, single dose ya. Single dose, dan biasanya diberikan pada pagi hari ya. Pada pagi hari ya. Jadi ini gunanya yaitu untuk memblok produksi tromboksan ya, A2 ya, untuk inaktivasi terhadap COX-1 ya. Jadi dia kerjanya pada COX-1 ya. Ya, jadi ini selain itu ya, selain aspirin juga adalah clopidogrel ya. Clopidogrel ini juga
dia juga digunakan untuk sebagai juga ya, sama ini pengencer darah juga ya. Jadi juga digunakan pada pasien-pasien yang pernah mengalami yaitu stroke ya, infark miokard ya, penyakit jantung ya. Jadi ini adalah sebagai antiplatelet ya. Jadi ini kerjanya yaitu menghambat agregasi platelet ya. Jadi ini mencegah terjadinya sumbatan-sumbatan ya. Ya apalagi kalau ada penyakit jantung ya yang juga bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh ya, arteri ya. Nah, ini juga kadang-kadang bisa ya membahayakan ya. Juga kepada pasien-pasien yang sudah pernah dia dilakukan tindakan invasif ya, seperti misalnya pemasangan ring ya. Jadi ini akan rutin ya diberikan, misalnya juga pemberian aspirin ya. Pemberian aspirin ini diberikan biasanya pada pagi hari, sedangkan pemberian clopidogrel ini dilakukan pada malam hari ya. Jadi indikasi penggunaan antiplatelet ini yaitu kalau yang berkaitan dengan arterial trombosis ya. Tadi misalnya ada infark miokard ya. Jadi ini biasanya terjadi ini nyeri ya pada dada ya sebelah kiri ya, menjalar sampai ke leher, lengan juga ya sebelah kiri ya. Dengan kadang-kadang keluar sertai dengan pengeluaran keringat ya yang lumayan kadang-kadang banyak ya. Kemudian pasien juga merasa lemah ya, lemas gitu ya. Nah, jadi kalau ada ini setelah pengobatan nanti diberikan, kemudian ini juga dilanjutkan dengan pemberian antiplatelet ya. Jadi setelah sembuh tadi, setelah misalnya mengalami sembuh dari infark miokard ya, jadi ini pasien juga diberikan nih terus ya aspirin itu tadi ya. Ya aspirin pada pagi hari, clopidogrel pada malam hari ya. Kemudian ini juga kalau ada dilakukan bypass ya tadi ya, coronary artery bypass grafting ya. Jadi ini juga sindrom koroner yang tidak stabil. Jadi ini pemberiannya aspirin pada pagi hari, clopidogrel pada malam hari. Kemudian angioplasti arteri koroner ya. Kemudian serangan iskemik cerebral transient atau stroke trombotik ya. Jadi ini juga ya diberikan aspirin ditambah dengan dipiridamol. Kemudian fibrilasi arterial ya. Nah, jadi ini kontraindikasi terhadap antikoagulan oral ya. Jadi koagulan oral itu seperti warfarin ya. Jadi kalau pemberian antikoagulan oral ya ini juga dia menghindari tadi juga sebagai ini ya untuk supaya darah itu tidak terkoagulasi begitu ya. Jadi ini jangan lagi diberikan aspirin ini ya, dia bisa nanti menimbulkan bleeding ya, terjadi bleeding ya. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi dan antikoagulan oral ini juga harus hati-hati, banyak sekali interaksi obat dengan antikoagulan oral atau warfarin ya. Ya ini warfarin ya. Ini antagonis vitamin K, menghambat produksi vitamin K. Ya, jadi ini mekanisme kerjanya penghambatan gamma karboksilasi dari glutamat pada faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10 ya. Banyak faktor yang mempengaruhi aksinya ya. Jadi ini banyak
obat-obat yang berinteraksi dengan warfarin juga ya. Oleh sebab itu ya, pada pasien yang diberikan warfarin ini harus dimonitor terus ya. Harus dilakukan pengukuran INR ya dan penyesuaian dosis secara individual. Jadi ini terus dilakukan monitoring ya dari hari apa namanya tergantung ini ya berat ringannya per hari atau mungkin eh, beberapa jam ya itu dilakukan terus. Jadi ini memang anjuran dari WHO ya, demikian. Kemudian ada lagi obat-obat fibrinolitik ya, fibrinolisis dan obat-obat yang mempengaruhi fibrinolisis. Jadi proses fibrinolitik diawali oleh proses koagulasi yang menghasilkan koagulum plasmin yang dapat mencerna fibrin ya. Macam-macam zat yang dapat meningkatkan pembentukan tadi plasmin ya dari prekursornya plasminogen ya, contohnya streptokinase ya, kemudian TPE ya, tisu plasminogen activators ya seperti alteplase, duteplase, reteplase. Jadi ini obat-obat seperti ini ya. Ini biasanya ini adanya di rumah sakit ya. Kebanyakan diinfus ya, dapat diberikan sebagai injeksi bolus ya. Nah, kemudian ada lagi obat-obat yang lain ya. Ini ada yang dalam bentuk tablet ya, tapi juga bisa dalam bentuk injeksi ya, seperti misalnya asam tranexamat ya. Ini ada dalam bentuk tablet maupun juga injeksi ya, protinin ya. Jadi ini obat-obat yang sekarang banyak di rumah sakit ya, di rumah sakit ya, atau yang melayani program BPJS ya. Biasanya ada obat seperti misalnya asam tranexamat dan aprotinin ini ya. Kemudian penggunaan obat-obat fibrinolitik ya. Obat-obat utamanya yaitu seperti streptokinase dan TPA tadi ya, tenecteplase ya, ini digunakan pada infak miokard akut ya. Onset 12 jam. Ya, jadi ini kalau terjadi infak miokard ya, jadi ini biasanya harus disediakan kita ini ya apa namanya menyediakan obat-obat yang bisa menyebabkan itu pembuluh darah menjadi vasodilatasi ya, seperti misalnya preparat-preparat nitrat ya, jadi itu nitrat akan menjadi nitrit nantinya ya. Ini sudah pernah dibahas pada bagian 1 ya. Dan kalau ini terjadi ya seperti ini, sebaiknya ini pasien cepat ya dirujuk ke rumah sakit ya. Ya kalau bisa itu dalam waktu 1 jam dia sudah bisa mencapai keadaan ke rumah sakit ya untuk diperoleh pertolongan yang segera ya. Jadi golden time-nya seperti itu ya. Ya kegunaannya yang lain ini adalah untuk stroke trombotik akut ya, omset 3 jam karena sampai di sana pasien dibawa ke IGD ya, itu akan dapat diberikan pertolongan yang segera ya. Ya, kemudian juga clearing thrombosans dan kanule dan juga tromboembolism arterial akut ya. Jadi penggunaan obat-obat seperti ini ya, ini termasuk ke dalam obat-obat yang kategori obat keras ya. Jadi ini harus diberikan oleh dokter ya, dan juga terutama yang apa namanya spesialisnya ya, spesialis jantung tadi ya. Jadi ini kemudian terapi obat pada dislipidemi ya. Ini ada preparat yaitu antara lain statin ya. Ini kegunaannya pada dislipidemi ya.
Jadi ini merupakan inhibitor HMG-CoA reduktase yang mengkatalisis biosintesis kolesterol ya pada tahap awal dan pembatas laju ya. Kemudian juga obat ini dapat menurunkan kadar trigliserida ya yang disebabkan oleh meningkatnya kadar ya ini very low. Kalau tadi LDL ini lebih apa namanya partikelnya lebih kecil-kecil lagi ya, halus lagi ya. Jadi ini diobatin ya, diberikan preparat antara lain yaitu atorvastatin, simvastatin dan rosuvastatin ya. Jadi ini ada juga satu penelitian ya, kalau untuk mengatasi ya ini dislipidemi ya pada pasien jantung koroner ya. Ini dari ketiga ini ya, memang ini dari ketiga ini atorvastatin itu lebih baik diberikan ya. Dan biasanya itu ya seperti atorvastatin ini ada dalam dia 20 mg, 40 mg ya. Jadi itu untuk PJK atau pasien jantung koroner ya. Itu diberikan yang 40 mg ya. Dan pemberian statin ini ya karena seperti kita ketahui ya metabolisme kolesterol itu terjadi pada malam hari ya. Sehingga pemberian statin ini sebaiknya diberikan pada malam hari ya. Ya paling cepat itu jam pukul 9 ya. Pukul 21 ya. Jadi jangan diberikan misalnya pada pagi hari, siang hari ya. Ini malahan bukan akan mengurangi ya, menurunkan kadar kolesterolnya, tapi juga bisa menyebabkan miopati ya. Jadi ini yang penting ya. Simvastatin ini masih banyak juga beredar ya. Kalau tidak ada atorvastatin ini PJK ini diberikan rosuvastatin ini bisa juga ya. Tapi yang lebih baik itu atorvastatin ya. Kemudian yang simvastatin ya ini ada dalam dosis 10 mg ya. 20 mg ya. Jadi ini tahapnya yang mungkin tidak ada komplikasi begitu ya. Misalnya kalau sudah ada PJK begitu ya sebaiknya atorvastatin ya. Tapi kalau untuk ini jaga-jaga ya misalnya tidak begitu tinggi ya kadar kolesterolnya bisa diberikan simvastatin ya mulai dari 10 mg dan keadaan yang udah sedikit meninggi itu yang 20 mg ya per hari ya. Yang statin ini untuk mengurangi kejadian ya CHD yang fatal dan non fatal atau stroke ya. Jadi ini untuk penyakit jantung yang fatal ya, juga stroke ya. Untuk menurunkan kadar LDL dengan cara menghilangkan prekursor LDL ya. Jadi ini VLDL ya dan IDL ya dan dengan mengurangi produksi VLDL hepatik ya. Jadi juga di samping asupan ya, asupan makanan yang mengandung kolesterol juga ada produksi yang di dalam tubuh ya, yaitu produksi VLDL hepatik ya. Absorpsi intestinal ya ini 30-85% ya. Itu konsentrasi plasma puncak itu 1-4 jam. Waktu paruhnya 1-4 jam ya. Kecuali ini atorvastatin ini yang lebih lama waktu paruhnya yaitu sampai 20 jam ya. Jadi ini baik sekali ini bisa diberikan 1 kali sehari dia bisa lama bertahannya ya. Metabolisme di hati lebih dari 70% metabolit statin diekskresi oleh hati
itu menuju ke feses ya. Selanjutnya efek yang merugikan dan kontraindikasi yaitu ini terjadi hepatotoksisitas ya. Ini memang jarang sekali terjadi. Kemudian tadi miopati ya. Kontraindikasi ini statin tidak boleh diberikan ya pada wanita hamil. Juga wanita yang berencana hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi statin. Ya. Juga wanita yang menyusui ya disarankan untuk menghindari statin ini. Penggunaan statin yaitu pencegahan kedua dari infak miokard dan stroke pada pasien dengan gejala penyakit aterosklerosis ya, contohnya misalnya angina ya, serangan iskemik transien ya, infak miokard akut atau stroke ya. Pencegahan awal dari penyakit arteri pada pasien dengan risiko tinggi karena meningkatnya kadar kolesterol dalam serum, terutama jika terdapat faktor-faktor risiko lain ya pada aterosklerosis ya. Kemudian atorvastatin atau simvastatin ini dapat menurunkan kadar trigliserida, juga kolesterol LDL ya pada pasien hiperkolesterolemi. Tetapi tidak efektif untuk hiperkolesterolemi familial atau homozigot karena tidak terdapat reseptor LDL fungsional ya. Jadi ini dosis statin ya untuk menurunkan kolesterol ya. Jadi bisa disesuaikan ya berapa kadar kolesterolnya, kemudian penurunan ya. Ini yang di atas ya, ini penurunan, persentase penurunannya. Ini adalah dosis-dosis daripada statin ya. Bisa nanti dilihat ya. Kemudian ini yang terakhir adalah derivat asam fibrat ya. Jadi ini ada juga ya untuk dislipidemi ya. Antara lain preparatnya plofibrat, fenofibrat, benzafibrat ya, ciprofibrat, simfibrat dan gemfibrozil ya. Jadi ini dapat menurunkan tadi VLDL dan trigliserida ya. Ini sampai dengan 10% dan peningkatan HDL juga 10% ya. Kemudian gemfibrozil ini dapat menurunkan VLDL 36% ya, menghambat produksi VLDL oleh hepar dan juga meningkatkan HDL ya. Ini yang penting ya. Ya, jadi ini penggunaannya dapat mengurangi insiden serangan jantung ya, sampai dengan 34%. Jadi ini fibrat juga ini merupakan agonis daripada PPAR alfa ya, peroksisom proliferator aktivator reseptor alfa. Kemudian juga fibrat dapat mengurangi trigliserida ya. Ini juga sangat penting ya. Kemudian juga dapat menstimulasi lipoprotein lipase. Ya, jadi ini peningkatan hidrolisis dari trigliserida dalam kilomikron dan partikel-partikel VLDL ya. Jadi ini yang berbahaya ya. Dan jadi ini sangat berbahaya ya, seperti untuk penyakit jantung, stroke ya. Dan membebaskan asam lemak gas untuk disimpan dalam lemak atau untuk metabolisme di otot-otot istri. Ya. Fibrat obat pilihan untuk terapi pasien hiperlipidemi dengan hiperlipoproteinemi tipe 3 ya. Jadi ini dengan hipertrigliseridemi yang parah ya, memiliki resiko pankreatitis ya. Dosis lazim klofibrat 2 gram per hari. Dalam dosis terbagi gemfibrozil 2 kali 600 mg ya. Pemberian 30 menit sebelum makan ya. Fenofibrat 145 mg per hari.
efek samping tadi miopati ya. Jadi ini sebaiknya tidak dikombinasi ya antara statin dengan fibrat ya. Kemudian kemerahan, urtikaria, rambut rontok, ya, mialgia dan seterusnya. Ya, demikian materi pada hari ini ya. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya ya.